يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد
رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Pak Mirdan, Ketua Korwil Sikapura, juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, eh, Pak Zainal Mutakin, Bu Anjani, Pak Basuki, Bunda Komaria, Hendras Purwanti. Halo semuanya. Bu Nani Yuningsih, Pak Saipudin, Ibu Yeni Ermawati, dan Ibu Yulmaini Gani dari Cikarang. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, baik semuanya. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan menemani Bu Heti untuk memberikan materi. Untuk itu saya Ibu Ina Muhinah dari Cikarang, CTMR TFT 9. Malam hari ini ingin bersama Bunda Heti memberikan dan bertukar pikiran ya, bertukar informasi. Sebelum dimulai, saya perkenalkan dulu profil dari Bunda Heti dengan nama Heti Nurhayati yang berasal dari Magelang, tinggal di Perumahan Trias Tambun, anak 4, 2 putri dan 2 putra. Pekerjaan Bunda Heti adalah wira swasta. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini yang hadir saya ucapkan semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita membuka kajian kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bunda Heti, yaitu materi yang berjudul kickback. Untuk itu kepada Bunda Heti, CTMR yang luar biasa, mudah-mudahan akan terus belajar bersama.
Pada Bunda Heti dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bunda Ina atas waktunya, juga kepada Pak Mihdan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi malam ini. Sebelumnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan juga kepada ayah dan bunda yang sudah hadir malam ini. Ada Pak Zainal, Bu Anjani, Pak Basuki, Bunda Komariah, Bunda Hendras Purwanti dari Balikpapan, ini luar biasa ya, jauh. Bunda Melvinas, Bunda Nani, Bunda Neti, Pak Saipudin, kemudian ada si Kapura ini siapa yang mungkin belum diganti namanya, kemudian Bu Yeni dan Bu Yulmaini Gani Pak dari Mirdan juga mungkin. ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam ini selalu diberkahi Allah, dilimpahkan rezeki yang berkah berlimpah, diberikan kesehatan, dan Amin, nanti amin ya Allah kita Rabbal semua bisa Alamin. masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian malam ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca Al-Fatihah supaya kajian malam ini semakin berkah untuk kita semua. Dan Amin. kita diberikan kemudahan untuk memahami materi untuk malam ini. Mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum dimulai juga mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Nas yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita beserta keluarganya supaya mudah-mudahan mereka selalu dilimpahi keberkahan dalam kehidupannya, diberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Mari bersama-sama Ya. membaca Al-Fatihah untuk Ustadz Nas beserta keluarganya dan juga untuk para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. na'budu wa Ihdinas iyyaka shiratal nasta'in. Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Shiratal ladzina Siratal an'amta ladzina an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya hari ini Ayah dan Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada kata lain yang kita ucapkan selain alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang telah berikan Allah untuk kita bisa hadir malam ini adalah nikmat yang luar biasa. Baiklah, Ayah dan Bunda, malam ini saya akan menyampaikan salah satu jurus materi dari salah satu jurus yang ada di Magnet Rezeki. Selain 10 jurus utama, itu masih ada jurus-jurus yang lain karena totalnya ada 101 jurus. Nah, malam ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul kickback. Sebelum saya sampaikan, mungkin sekarang saya ingin respon dari teman-teman semua ya. Bisa ditulis di kickback, maaf ditulis di chatnya. Menurut Ayah dan Bunda semua di sini kickback itu apa? Silahkan ditulis. Back. Kickback apa ya? Apa ya? Timbal balik apa ya? Silakan ya boleh timbal balik mungkin ada yang lain. Coba yang lain, mungkin ada lagi. Silakan. Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain ya, apalagi Alhamdulillah. Tuh, mendoakan orang lain. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh Bunda-bunda dan
Bapak-bapak yang hadir, pantulan doa dari Ibu Neni Yuningsih, pantulan doa. Alhamdulillah, pantulan doa. Iya, iya, bagus. Masuk, Boy. Oke. Yang lainnya mungkin masih ada lagi. Ayo, ada lagi? Apa Yuk, itu kickback? disilakan yang lain. Oke, saya lanjutkan ya. Apa itu kickback? Kita kan sering dengar istilah kickback itu kalau di mana di yang terkenal di dunia sepak bola kali ya. Sepak bola itu artinya tendangan balik gitu ya. Orang kalau main sepak bola itu ada kickback, tendangan balik. Kemudian kalau yang selain kalau di dalam bisnis, kita juga sering mendengar istilah kickback ini. Apa itu kickback di dalam dunia bisnis? Di dalam dunia bisnis itu, ketika kita membantu seseorang ini dalam sebuah proyek, kita akan mendapatkan komisi atau hadiah dari orang tersebut. Tentunya kalau dijalankan dengan dan didasari dengan niat yang benar juga. Nah ini, jadi mendapatkan komisi atau hadiah dari orang tersebut atau mungkin dapat timbal balik ya dalam sebuah proyek itu, itulah yang dinamakan kickback di dalam dunia bisnis. Nah, pada bahasan kali ini, sebelum saya lanjutkan, saya akan menceritakan sedikit tentang kisahnya Pak Nas dan Ustadz Yusuf Mansur ketika mereka berada di Masjid Nabawi. Jadi Pak Nas saat itu bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur sedang berjalan ya, sedang berjalan dari Kubah Hijau menuju pintu utama. Eh, Ustadz Yusuf Mansur itu bilang begini, "Eh, Nas, mau nggak ente aku kasih satu pelajaran gitu, supaya perjalanan kita kali ini dalam masjid ini kita itu nggak sia-sia gitu, nggak sekedar jalan-jalan aja gitu. Terus dan kita bisa mendapat banyak kebaikan gitu." Kemudian Pak Nas jawab, ya tentu saja mau gitu, tentu saja mau. Siapa sih yang nggak mau gitu ya, kalau mau ditunjukkan sebuah kita mau dapat kebaikan yang banyak pasti mau lah gitu. Kemudian Pak Nas nanya, gimana caranya ya Ustadz gitu. Nah saat itu kan kalau di masjid itu tuh Masjid Nabawi itu kan Nabawi. banyak sekali orang ya dan hampir nggak pernah sepi gitu. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur itu bilang begini, "Oh, gampang banget caranya." Kata beliau, caranya itu sederhana saja. Ambil saja doa mereka, doa semua orang yang ada di sini. Karena orang yang datang ke Masjid Nabawi tentunya akan berdoa dengan hal-hal yang baik. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur bilang, ambil saja doa-doa mereka. Ambil saja gimana? Jadi maksudnya aminkan, aminkan doa orang-orang yang ada di sekitar ente ketika ente berjalan gitu. Jadi semuanya di sepanjang jalan itu kita diminta untuk mengaminkan gitu. Pak Anas disuruh untuk mengaminkan, amin, amin, amin gitu. Dan keutamaannya adalah karena Masjid Nabawi ini orang yang datang ke sini udah luar biasa dan tempatnya juga luar biasa, insya Allah berkahnya juga luar biasa. Jadi ketika di Masjid Nabawi tidak hanya sekedar jalan-jalan yang nggak ada arti, tapi kita mendapatkan kebaikan. Begitu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur kepada Yusuf Mansur. Pak Nas, gitu, kepada Ustadz Nas. Gitu. Subhanallah ya, itu ilmunya itu sederhana sekali, tapi berkaitan erat dengan kickback yang luar biasa gitu. Ilmunya sederhana tapi hasilnya luar biasa, kickback itu. Kemudian mungkin kita sering banget ya berdoa. Ada di antara kita yang sering berdoa gitu. Berdoa di mana aja kita berdoa, kemudian kita di hati atau mungkin di pikiran kita itu mengatakan gini, kenapa ya tidak engkau kabulkan doa-doaku ya Allah gitu. Kenapa nggak cepat gitu terkabulnya doa gitu. Seperti ada yang menahan itu. Kenapa ya ya Allah gitu. Ada yang seperti itu mungkin bisa dijawab di chat sebelum saya lanjutkan. Yuk, boleh silakan. Yuk. Kenapa ya kok nggak cepat gitu? Ada nggak yang pernah mengalami hal seperti itu? Tentunya pasti Ayo, ada ya. pasti ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Kenapa bisa begitu? Ada, ya Nah, kenapa karena ya doa ada. kita tidak dikabulkan gitu. Nah, Kenapa ya? Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Silahkan. kenapa ya begitu? Kenapa kita kadang merasa seperti itu?
Ada yang bertanya lagi, itu kenapa Ini, ya? itu sudah saya share juga di share screen-nya. Jadi ada satu hal yang kita miss atau terlupakan dari diri kita, yaitu apa? Ada satu adab doa yang sangat luar biasa, yaitu apa? Adab itu mendoakan orang lain. Kenapa begitu? Kenapa adab ini sangat luar biasa ya? Kelihatannya sederhana banget, hanya mendoakan orang lain, tapi itu luar biasa. Kenapa? Karena dalam hadis itu ada disebutkan seperti ini. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala malaku walaka bimithli rawahu Muslim. Nih hadis riwayat Muslim. Yang artinya itu barang siapa yang mendoakan saudaranya sementara saudaranya itu tidak tahu, maka malaikat yang akan mendoakan dia. Semoga engkau seperti yang didoakan. Ini kan hadiah banget ya buat kita ya, hadiah besar buat kita. Didoakan oleh malaikat gitu. Yang mendoakan kita itu malaikat itu Masya Allah banget gitu. Kita itu eh, beruntung banget ketika kita itu didoakan oleh malaikat. Nah, selama ini kita itu banyak berdoa hanya untuk diri kita sendiri ya. Sudah jarak kita kepada Allah itu nggak dekat gitu. Nggak dekatnya karena kita masih ada perisai-perisai dosa yang menyebabkan doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah. Jadi ada cara yang terbaik yaitu dengan cara yang dinamakan kickback ini, yaitu mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain yang cara yang mudah, mendoakan siapa saja gitu. Jadi kenapa eh, malaikat itu kita beruntung sekali. Kenapa kita merasa beruntung gitu ketika didoakan malaikat? Karena kita itu minta doa, kemudian diaminkan malaikat. Siapa malaikat? Malaikat itu adalah mereka yang tidak terbatas gitu, tidak punya perisai, sehingga bisa langsung masuk ke doanya, insya Allah langsung makbul gitu ya. Luar biasa dengan kita mendoakan orang lain ini. Kenapa malaikat? Ya hanya malaikat, karena mereka yang tidak punya perisai. Mereka itu tidak perlu seandainya berdoa itu malaikat-malaikat ini insya Allah langsung dikabulkan dan dikabulkan Allah karena tidak ada perisai. Mereka makhluk yang suci, yang terbuat dari cahaya. Tidak seperti manusia yang diciptakan untuk dari tanah dan kita itu juga kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita itu adalah tempat salah dan dosa gitu ya. Sehingga mungkin karena adanya dosa-dosa itu menjadi batas doa kita kepada Allah karena kita masih mempunyai perisai. Nah, jika kita mau berdoa, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar malaikat-malaikat yang mendoakan kita, yaitu dengan cara tadi mendoakan orang lain. Mendoakan Itu orang sangat lain. mudah ya. Cuman mendoakan orang lain. Kalau Pak Anas itu sering kali eh, mencontohkan nih, kalau ada orang yang lagi bangun rumah nih, kita doakan di depan rumahnya, ya Allah, mudahkan mereka menyelesaikan pembangunan rumah gitu, sehatkan tukang-tukangnya dan sehatkan juga pemilik rumahnya. Kemudian bahkan kalau perlu kita juga membantu mungkin ngasih makanan ke tukang-tukangnya supaya rumahnya cepat selesai. Nah, kemudian kita bisa berdoa juga, ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa membangun rumah seperti itu gitu. Itu sering sering disampaikan Pak Nas gitu dalam sebuah contoh mendoakan orang lain. Kemudian mungkin di kasus-kasus yang lain, setiap kita bertemu orang, kita diminta untuk mendoakan, ya Allah, bahagiakan dia, muliakan dia, lunaskan amanahnya jika mereka masih mempunyai amanah. Nanti malaikat yang akan mengaminkan untuk kita sendiri gitu. Untuk kita yang mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita semua itu nanti juga akan terbiasa seperti ini. Kadang-kadang mungkin ada yang mikir gini, loh, kita itu kan yang butuh rezeki gitu. Kita yang butuh solusi dari semua persoalan yang kita miliki. Kita juga yang butuh segala sesuatunya, mau pengen rumah, pengen mobil, pengen apapun gitu. Tapi kok malah mendoakan orang lain gitu. Kayaknya nggak untung gitu loh. Untungnya di mana kita malah capek-capek mendoakan orang lain. Padahal sebenarnya itu keuntungan yang besar karena apa? Karena kita akan mendapat rezeki, yaitu kickback rezeki yang besar, yaitu didoakan oleh malaikat. Malaikat. Jadi sekarang kita harus merubah pola pikir kita ya. Banyak-banyaklah mendoakan orang lain supaya malaikat itu juga mengaminkan untuk diri kita. Bahkan terhadap orang yang mungkin nggak baik gitu sama kita, yang perbuatan mereka itu nggak baik sama kita gitu. Pak Nas selalu mengajarkan tetap doakan gitu, doakan yang baik siapapun dia, mau pencuri, mau koruptor, mau siapapun yang menurut
kebanyakan orang katakanlah misalnya itu nggak baik, tapi kita tetap doakan kebaikan. Kenapa? Kita harus mikir ketika malaikat mengaminkan, nggak untung kalau kita mendoakan orang lain itu nggak baik. Kalau ternyata doa itu berbalik kepada kita menjadi tidak baik, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita menyesal di akhirnya. Seperti itu ya. Dan lagi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kemungkinan doa kita dikabulkan itu akan jauh lebih besar dibandingkan kita minta sendiri pada Allah ketika kita diaminkan oleh malaikat. Nah, sekarang mungkin kita juga sering lihat nih, Panas itu di buku-buku beliau, kemudian juga di materi-materi beliau yang ada di YouTube, di Telegram mungkin ya. Pak Nas kan seringkali menyampaikan beberapa testimoni dari jamaah Magnet Rezeki. Nah, mungkin bagi yang belum mengenal ilmu magnet rezeki secara mendalam ini akan bertanya-tanya, atau mungkin mereka yang baru mengenal akan bertanya-tanya, kenapa ya banyak testimoni-testimoni yang ada di MR itu, di YouTube apalagi sekarang udah banyak sekali disampaikan, di-sharekan gitu ya. Karena justru disitulah ilmu yang kita petik. Sebab ilmu magnet rezeki adalah ketika kita bahagia membaca testimoni orang lain, saat itu kita doakan mereka dan ikut bersyukur. Dan ini yang selalu dilakukan oleh Pak Nas. Beliau selalu mendoakan para jamaah yang mengirimkan testimoninya. Jadi saya juga pernah mendengarkan sharing dari salah satu CTMR gitu, bahwasanya bahkan beliau menyempatkan diri untuk membaca buku-buku testimoni itu. Ada di apa itu buku dari Garputala itu juga ada testimoninya ya. Kemudian yang Khairul Razikin tuh, di situ banyak banget testimoni. Beliau menyempatkan waktu ketika setelah sholat duha itu beliau membaca testimoni, kemudian secara khusus mendoakan mereka yang mendapatkan keajaiban. Nah, ini luar biasa. Ada juga yang waktu itu saya mendengarkan sharing mereka itu ketika ada salah satu CTMR, dia berdoa nih, ya Allah berikan saya kemudian untuk memilih laptop. Kemudian beliau cuman mengaminkan, amin ya Allah, kabulkan doanya dia. Doa sahabat saya kabulkan ya Allah. Ternyata apa? Ternyata dua-duanya jadi mendapat laptop. Bukan hanya berdoa, tapi yang mengaminkan pun juga mendapatkan Juga laptop mendapatkan tersebut. laptop, Masya Nah, ini Allah. luar biasanya mendoakan orang lain itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi mulai sekarang saya ingatkan lagi, mari kita banyak-banyak mendoakan orang lain agar mendapatkan kickback doa dari malaikat. Amin ya Dan Allah. doa yang diaminkan oleh malaikat itu adalah kita ingat bahwasanya itu rezeki yang luar biasa. Masya Yang insya Allah Allah. memudahkan kita untuk mencapai semua LOP yang kita miliki gitu ya. Dan ini mungkin salah satu bahwasanya apa kalau tadi orang magnet rezeki membaca testimoni itu untuk mendoakan, ini adalah salah satu jiwa plus 6 gitu ya, selalu mendoakan orang lain sehingga kita berada di zona keajaiban gitu ya. Hmm. Kenapa hanya malaikat yang diaminkan? Seperti saya ulang lagi, karena malaikat yang tanpa perisai dan insya Allah doa-doa kita akan cepat dikabulkan. Kemudian mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita bisa sharing-sharing kembali. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang petang. Bawa bingkisan, saya akhiri yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua yang ada di sini. Demikian materi tentang Kickbed ya. Ini sederhana dan gak banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang hadir malam ini terutama. Dan mungkin untuk semuanya lah gitu. Untuk selanjutnya silakan mari kita sharing ya. Mungkin ada mungkin testimoni boleh atau mungkin akan menambahkan materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Dan saya kembalikan kepada Bu Ina sebagai host kita malam ini yang luar biasa. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Bunda Heti dahsyat. Materinya singkat, padat, jelas banget kita. Jelas insya Allah. Walaupun materinya singkat ya, Masya Allah. eh, Sangat jelas buat kita semuanya bahwa mendoakan orang lain itu lebih utama ya. Karena mengaminkan itu, yang mengaminkan adalah malaikat. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin di sini ada yang ingin menambahkan, boleh disilakan. Atau ada yang ingin sharing, mungkin ada pengalaman pribadi. Yuk, dipersilakan.
Oh, silakan. Mungkin sharing deh, sharing. Ada yang mendapatkan Boleh. keajaiban hari hanya sekedar hanya mendoakan orang lain. Mungkin ada yang mau sharing. Yuk, silakan. Ada yang ingin sharing? Boleh, silakan menceritakan mungkin dengan kesederhanaan, dengan mendoakan orang lain, lalu mendapatkan sesuatu kickback yang luar biasa. Yuk, Yuk, kita boleh di tunggu. chat atau ini apa namanya? Silakan raise hand. Boleh, yuk. Oh, belum ada ya? Belum ada. Oh, masih ada yang belum masuk, ada yang belum bisa masuk ini ternyata di grup Cikarang. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan, boleh. Ya, barangkali punya pengalaman pribadi yang bisa diceritakan di sini, atau boleh juga diceritakan disampaikan di chat, di kolom chat. Ayo, disilahkan. Dipersilakan. Saya sangat menyukai apa jurus ini ya, karena saya benar-benar pernah mengalami juga yang saya dapatkan hanya sekedar mendoakan orang lain gitu. Saya waktu itu penasaran juga, masa iya ya gitu, hanya mendoakan orang lain, kemudian kita benar-benar bisa mendapatkan itu gitu. Bunda Ina mungkin udah pernah juga seperti itu, atau mungkin yang Kalau bisnis saya ini. sendiri sepertinya belum ada ya, Muda Heti, tapi ya itu sahabat solihah saya ya. Saya kalau melihat beliau itu setiap jalan ya, waktu saya belum mengenal ilmu magnet rezeki, setiap jalan dengan beliau dia selalu ya Allah muliakan dan bahagiakan orang-orang yang lewat jalan ini, ya Allah muliakan bahagiakan. Masya Allah itu Bunda Heti, saya waktu itu mau bertanya masih malu ya karena belum tahu ilmu magnet rezeki gitu. Iya. Tapi ketika sudah tahu, Masya Allah, kenapa sahabat saya itu begitu jadi orang yang sangat beruntung gitu ya. Beliau itu masih muda, cantik, tapi memang setiap saya berjalan bareng dengan beliau, itu selalu dia mendapatkan keberuntungan itu. Lalu saya bertanya dengan beliau, kebetulan namanya Bu Tina ya, Bu Tina kayaknya selalu beruntung deh ya. Kadang-kadang tuh apa sesuatu yang dia tidak Wina. inginkan pun ada yang ngasih gitu. Mungkin hadir di sini nih Bu Tina nih, Masya Allah. Bu Tina coba cerita ya Bu Tina yuk. Yang ngomongin aku ini. Iya, Silakan. karena Ini kita perlu emang apa namanya sharing-sharing seperti ini ya. betul, Emang betul. benar-benar terjadi gitu. Benar-benar terjadi. Alhamdulillah Yang Bu ujungnya Tina ternyata hadir. emang tadi banyak mendoakan orang lain, dia mendapatkan banyak keberuntungan gitu ya. Keajaiban. Betul, betul. Saya dulu sebelum kenal ilmu MR, setiap bareng jalan dengan beliau, dia selalu mendoakan orang lain gitu ya, di jalan mana saja. Dan ternyata memang kalau saya lihat Bu Tina ini, Alhamdulillah ya, Allah kasih keberuntungan terus. Alhamdulillah, Bu Tina silakan cerita sedikit yuk, Silakan Bu berbagi. Tina. Mana Ayo ini? silakan. Mungkin Bu Tina ada, silakan Bu Tina. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini izin off cam ya, Bunda Ina, Iya. Siap. Bunda Heti. Tadi habis belajarin Dede sebentar. Jadi Mm-mm. gini, kalau saya memang selalu terapkan itu apa mendoakan orang lain itu memang dahsyat ya, luar biasa gitu. Jadi Masya Allah. kemarin oh, ceritanya ke pondok tuh. Jadi waktu ke pondok itu dalam perjalanan itu saya ngelihat orang yang kayak kesusahan gitu. Pernah ya. Terus Mm-mm. saya doa, Allah muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah gitu. Sehatkan selalu badannya, panjangkan umurnya, jadikan anak-anaknya anak solih, solihah gitu kan. Suami Iya. istri dia gitu, yang punya bisnis semoga bisnisnya lancar kayak gitu-gitu. Masya Allah itu nggak lama itu kelunting gitu. Ada orderan paket. Langsung ya. Aduh, Masya Allah. Jadi kita itu jangan apa ya? Ini mulut ini harus baik terus gitu bicaranya. Jadi kalau pas ngomong seperti itu, mungkin ada malaikat lewat atau gimana juga nggak tahu ya. Tapi sering Mm-mm. banget ini kejadian gitu. Jadi pas doain orang lain, ya Allah semoga bisnisnya beliau lancar gitu, orderan terus menerus gitu. Alhamdulillah nggak lama itu kelunting gitu, 3 barcode gitu ya Masya Bu Allah. Inta ya.
Amin ya Allah. Heeh. Masya Ya Allah. Bu Tina ini Tepuk Masya tangan dong Allah. untuk Bu Tina. Tepuk tangan Ya biar Bu Tina semangat nih, Masya biar Allah nggak luar ngantuk. biasa. Bu Tina ini apa inspirasi saya banget gitu ya. Motivasi saya banget nih Jangan sahabat gitu. saya ini. Iya. Gimana Mas Waduh, Adril kita udah belum sembuh pernah Bu jumpa Tina? sepertinya. Saya belum pernah jumpa ya Bu Ina dengan Bu Insya Tina, yang Allah nanti. mudah-mudahan besok bisa berjumpa ya. Amin. SHMR hadir ya Bu Tina. Insya Allah. Dir. Ya, jadi kemarin itu satu sama terhubung itu beneran nyata. Jadi dunia kuantum itu bekerja gitu. Nih, di anak saya kan di pondok ya Bun ya. Itu Iya. qadarullah saya tuh banget gitu ngeliat fotonya gitu. Kok sekarang lagi nggak ada foto sih gitu. Pas pagi-pagi itu ada Ustadz ngirim foto. Masya Allah, ini benar-benar satu sama terhubung bekerja gitu. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Terus belum lama ini kan namanya di pondok ya. Kadang sepatu hilang lah, baju hilang gitu. Anak Mm-mm. saya sepatu itu hilang. Terus pas saya baru mau beliin, tanya Ustadz dulu, Tat, Afwan, ini nomor sepatunya berapa ya gitu. Soalnya kan anaknya sekarang udah tinggi ya Bun, udah melebihi saya gitu. Nggak tahu ya, pas lagi nelpon itu, dia bilang gini, eh, Bu, Afwan, ini sepatunya Azril sudah ada di depan kamar gitu. Masya Allah, siapa yang naruh Ya Tat? Allah. Yang naruh lagi gitu. Jadi bukan hilang, mungkin dipinjem gitu. Nah, yang lain itu pada hilang segala macam, itu mungkin normal ya kalau di pondok gitu. Itu Mm-mm. si anak dulu enggak. Jadi pas mau dibeliin itu si Ustadz udah langsung ngasih tahu, oh ini udah ada sepatunya gitu. Masya Jadi Allah. Masya Allah. di sana tenang gitu, ngerasa yang pertama kita rasakan itu ya ketenangan hati gitu, pokoknya tenang banget deh gitu. Kalau sakit juga itu saya baru mikir, ya Allah, ini anak kok lagi kurang sehat, ya Allah sembuhkan ya Allah gitu. Itu info dari Ustadz itu udah turun gitu. Sekarang kan kegiatan banyak banget ya, ada porseka gitu segala macem. Ini nggak apa-apa cerita panjang lebar gini Bu Ina? Ah, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Nggak apa-apa. pengalaman Bu Tina. Heeh. Oh gitu. Iya, jadi terus saya bawain tuh buku Magnet Rezeki kan ke kampus, Mm-mm. ke kampus terus Mm-mm. konferensinya. Terus saya suruh tuh presentasi kakak, kakak presentasi ya gitu ke Bunda gitu. Ya sebisa kakak lah gitu. Awal-awalnya ya namanya kegiatan penuh banyak jadi nggak sempet kali ya. Terus pas membaca ke sini makin sini, "Ih, ini bagus ya Bun." Iya gitu, memang bagus Kak gitu. Kakak praktekkan ya gitu. Di pondok praktekkan pokoknya. Ntar teman-teman kakak jadi magnet rezeki semua gitu. Jadi magnet rezeki di sini bukan hanya sekedar rezeki berupa uang ya, Mm. tapi Betul, teman-teman betul. teman-teman yang baik gitu, yang soleh, terus guru yang baik gitu. Itu jadi kayak magnet, kayak ketarik gitu. Ini kemarin belum lama si ustadznya itu kan ada yang resign ya ngajar di tempat lain. Itu si Mm-mm. Azril itu khusus buat Azril coba. Ini buat Masya Azril Allah. itu coba tuh baik. Padahal saya kan nggak mau ya, nggak mau nerima. Mm-mm. Aduh, mana ini bingung gitu. Nggak usah kan, nggak usah juga. Tapi kan ternyata dia tuh memang ridhonya sama Azril karena Azril kan waktu itu jadi ketua kamar gitu. Jadi mungkin Mm-mm. penghargaan gitu ya, Masya gitu. Allah. Bu Tina, Masya Allah. Mas Adilnya sekarang udah sembuh. Kemarin sempat tidak sehat ya? Ya, alhamdulillah sudah sembuh Bu Ina. Alhamdulillah. Minta doa Alhamdulillah. juga, alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. satu lagi boleh Bu Ina? Boleh, Boleh, silakan. silakan, boleh silakan. Bunda Heti mendengarkan tuh, lihat. Semuanya ya kita berbagi ya. Insya Allah manfaat ini. Silakan Bu Tina. Ini, ini si Dede. Kalau si kakak tadi kan udahlah ya, keajaibannya juga banyak di sana. Nah, si Dede ini Alhamdulillah. tuh namanya cowok ya, aktifnya itu memang luar biasa tuh Bu Ina. Aduh, si Dede ini main gitu. Tapi kalau saya lagi mikir, ya Allah semoga Dede cepet pulang gitu. Itu tahu-tahu dia pulang. Jadi aku nggak usah nyari-nyari gitu kan. Saya Kalau nyari-nyari. mau gitu ya mau berangkat saya buru-buru, aduh harus nyari Dede dulu ini biar saya tenang nih mau berangkat, harus salim dulu, minimal saya kasih nasihat dulu, Dek kayak gini ya nanti di rumah Bang Liko gitu. Itu ya Allah semoga Dede pulang ya Allah biar saya nggak cari-cari gitu kan, ngejar waktu segala macam. Itu dia langsung bunda gitu, ih Dede alhamdulillah pulang, itu anaknya ada. Ya, kayak Masya Allah, Hal-hal luar yang biasa seperti ya. itu ya, yang kecil-kecil kalau kita yakin udah terhubung ya, banget itu ya Bu Tina. ya satu sama terhubung pokoknya bekerja dah. Bismillah semua harus semangat gitu praktekkan ilmu Allah ini gitu. Amin, amin ya Insya Allah Bu Tina. Semoga kita bisa berjumpa dengan Bunda Heti Bu Tina ya. Insya Allah di SMR ke besok ya. Bu Insya Tina, Allah. Masya Allah. Masih ada ceritanya? Boleh kalau masih ada kita dengarkan kok.
Kalau diceritakan ntar banyak lagi Bu Ina. Tapi emang menarik sih, aku yang deket dengan beliau ini, Bunda Eti ya, dan ibu-ibu semuanya ya. Memang Bu Tina ini benar-benar, Masya Allah ya, keberuntungannya itu sampai saya sempat heran gitu ya. Bu Tina tuh Kemarin Ajaib memberi terus bertubi-tubi gitu. gitu ya. Ajaib bertubi-tubi. Tapi ikut seneng ya, ikut seneng Iya. karena memang dia itu keyakinannya kuat banget Bun dengan ilmu MR ini gitu. Makanya ikut seneng ketika beliau tuh Bina, dari aku mau sukses di MI. sini Bu Ina, doakan. Bener-bener kita tuh bener-bener saling support gitu ya. Alhamdulillah terhubung, Masya Allah. Sukses ya sekarang ya, udah sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, berarti Masya apa tadi yakin bisa Allahu Akbar gitu ya. Amin, Bu Tina, Masya Yakin Allah, bisa Allah. dahsyat dah. Ya, jadi ada satu apa namanya cerita yang luar biasa ya dari Bu Tina ini ya, mendoakan orang Alhamdulillah, lain, anak-anaknya terbantukan Iya, yang di pesantren nggak deket betul, dengan orang tuanya terbantukan gitu. Allah yang ternyata yang membantu itu langsung Allah gitu. Mungkin karena Bu Tina banyak mendoakan orang lain, kemudian betul, malaikat betul. mengaminkan untuk beliau sehingga beliau mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi seperti itu ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Tina, Terima kasih Bu Tina, ceritanya, pengalamannya. sharingnya luar biasa ini. Barakallah selalu ya, Say. Ini Eh, ada pertanyaan, kita lanjut ya Bunda Heti. oh iya silakan. Dari Bunda Nani Yuningsih ya. Pertanyaannya, kalau kita mendoakan orang-orang yang kita temui atau lihat di jalan, bolehkah katanya Bunda Heti? Silakan. Oh, sangat boleh. Jadi kepada siapapun kita itu banyak-banyaklah mendoakan orang lain. Gitu kalau Hmm, ini saya juga mengambil pelajaran dari yang Pak Nas sampaikan gitu ya. Kalau kita lewat di hmm, jalan raya itu kan pagi gitu mau berangkat kerja gitu kan banyak banget berseliweran gitu ya. Saya juga berusaha untuk mempraktekkan itu ya Allah, bahagiakan dan muliakan mereka yang lewat di jalan ini. Tinggikan derajatnya, ampuni dosanya, sayangi mereka ya Allah gitu. Lunaskan amanahnya jika mereka masih mempunyai amanah. Kalau kepada pedagang-pedagang yang jualan di pinggir gitu, saya lariskan dagangannya gitu. Eh, hmm. Apapun lah, doakan kebaikan sebanyak mungkin kepada siapa aja yang kita temui. Bahkan kalau kita habis mengikuti kajian apa SHMR atau HMR-nya Pak Nas itu kan selalu dikasih tugas gitu ya. Dalam satu hari doakanlah paling tidak 100 orang yang kita temui. Itu juga ada beberapa dari tokoh-tokoh yang lain itu banyak yang melakukan seperti itu. Setiap hari eh, ketika mereka keluar rumah itu udah langsung mendoakan siapa saja yang mereka temui. Gitu. Karena mereka sangat yakin dengan hadis ini gitu. Malaikat itu akan mendoakan kita gitu. Seperti apa yang kita doakan orang lain. Ini yang perlu kita apa namanya kita sangat perhatikan gitu. Kadang-kadang juga mungkin nih yang perlu diperhatikan lagi ketika saat kita kondisi hati tidak baik. Kemudian kita menemui orang yang menurut kita itu nggak baik di mata kita gitu. Menjaga mulut kita untuk tidak mengucapkan yang nggak baik atau mendoakan mereka yang nggak baik kadang-kadang secara spontan gitu ya. Karena kita gemes gitu mungkin lihat misalnya kok ada yang lihat di televisi itu ada misalnya ada apa ya berita yang nggak bagus gitu tentang eh, pengerusakan di mana-mana atau apa gitu kan biasanya kita juga ikut gemes gitu pengennya itu namanya manusia itu biasa pengen ngomongnya nggak baik ke mereka gitu nah mulai sekarang kita latih untuk menahan diri hal seperti itu tapi cepet-cepetlah didoakan melihat misalnya kemarin melihat ada demo gitu ya kan mungkin ada yang gemes ih ini gimana sih kok ada kayak begini nih sampai ada akhirnya mereka harus demo dan sebagainya nah itu eh, mulai sekarang berlatihlah, doakanlah kedua-duanya, doakanlah untuk mungkin untuk mendemo ya Allah, berikanlah kesehatan, apa kebahagiaan kemuliaan kepada mereka, sehingga apa yang mereka inginkan ini tercapai gitu, mendapatkan pemimpin yang mereka inginkan. Tapi kita tetap juga mendoakan yang di Domo, semoga mereka diberikan kebahagiaan kemuliaan juga, kemudian diberikan kesadaran. Nah dari sini yang diajarkan Mas, kita akan menjadi hati kita dan pikiran kita tetap positif. Dalam mendoakan orang lain ini sebenarnya sudah tiga tiga apa namanya tiga kunci pokok yang kita pegang. Yang pertama adalah pikiran kita baik, perasaan kita baik, dan ucapan kita baik gitu. Disiplin kata dapat, LOP kita juga dapat gitu, dapat apa namanya berpikir positifnya dapat, berperasaan yang positif itu juga dapat. Makanya ini sederhana tapi sebenarnya maknanya dalam sekali ya. Dan ini juga saya sendiri mengalami terhadap anak saya ini. Mungkin saya sedikit cerita ya. eh Waktu itu anak saya dia itu nggak mudah dalam pelajaran matematika gitu. Kemudian dia
ngomong ke saya gitu, Ibu, ini saya ada pelajaran yang nggak mudah buat saya gitu. Gimana dong gitu. Ya udah kamu yakin aja, positive thinking aja, banyak berdoa dan kamu yang penting kamu udah usaha. Apapun hasilnya ibu juga nggak akan menuntut lebih kalau memang kamu nggak mampu. Cuman ibu minta tolong, ketika kamu nanti mau ujian, doakanlah semua teman-teman kamu gitu. Ya Allah, mudahkanlah teman-temanku dalam mengerjakan ujiannya. Seperti itu. Dan ternyata saya juga nggak menyangka dia yang menurut dia sendiri dia juga nggak yakin dengan dirinya gitu. Ternyata dia dapat nilai A, nilai amin gitu. Itu udah sangat luar biasa Amin. kalau buat saya gitu. Masya Karena Allah. memang di bidang matematika dia kemampuannya agak sedikit kurang gitu ya. Dia menyadari itu gitu. Makanya itu buat saya itu Masya Allah ini hal kecil tapi buat saya udah luar biasa. Seperti itu mungkin Masya Bunda Ina. Allah. Iya. Kemudian pernah juga saya mengalami cuman mendoakan orang lain nih. Waktu itu dalam kondisi setelah COVID itu kan emang perusahaan kurang bagus ya segala sesuatunya gitu. Kemudian kita nggak ada kendaraan, terus anak saya itu ngomong ya Allah mudah-mudahan nanti bisa ini ya Bu, bisa punya kendaraan lagi yang lebih bagus gitu. Ya udah, terus kamu pengen apa? Saya cuman waktu itu karena saya baru awal-awal ikut MR tuh, saya nanya, kamu pengen apa gitu? Ibu mudah-mudahan kita bisa punya Pajero gitu. Pajero warna apa nih? Gitu. Yang tipe apa nih? Saya tanya sampai detail. Kemudian setiap di Masya Allah. jalan, nih setiap di jalan saya ketemu orang yang memakai Pajero, saya doakan, ya Allah bagikan dia, muliakan dia yang mereka yang punya Pajero itu dan mudah-mudahan sebanyak mungkin lah saya doakan, lancarkan rezekinya dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa Doa yang memiliki baik-baik itu lah. gitu. Oh, alhamdulillah nggak lama tiba-tiba itu ada teman yang menawarkan, udah kamu pengen mobil apa? Ketika suami saya cerita, aku pengen mobil ini gitu. Oh ya udah kamu beli aja. Nanti uangnya saya pakai uang saya dulu. Nanti kamu bayarnya terserah kamu deh kamu bisanya kapan gitu. Masya Allah. Jadi Masya Allah. apa udah kayak Dikabul. itu ya, Berbalik ya, mereka kickback, kickback mengaminkan ya. seperti itu loh. Itu kan hal yang kecil gitu. Masya Allah, makanya saya sangat senang banget sama jurus ini gitu. Jurus ini yang menurut saya ini mencakup banyak hal gitu. Yang disampaikan tadi ya positive thinking, positive feeling sama disiplin Positive kata ya. Kita motivation. berkata-katanya baik gitu. Seperti itu mungkin Masya ya. Allah, Masya Allah. Bunda Nani, Bunda Nani sudah mendapat jawaban ya. Jadi boleh Heeh. Bunda mendoakannya itu kita temui, kita di jalan-jalan ya, di jalan mana setiap kita berjalan doakan nih. Bunda misalnya punya keinginan apa di jalan, punya tuh tadi seperti Bunda Heti ya pengen Pajero. Ternyata dengan mendoakan langsung Allah kasih jalannya gitu, langsung bisa punya. Masya Allah ya Bunda Heti. Iya. Nanti ya Bu Nani silakan boleh kalau mau bertanya lagi atau ingin berbagi pengalaman juga boleh. Izin Bunda Heti ada lagi nih yang bertanya Iya. dari Bunda Yeni Ermawati. Apakah cara mendoakannya cukup dalam hati tidak apa-apa Bun? Maksudnya mendoakan orang-orang yang kita temui di jalan gitu. Bagaimana Bunda? Silakan Bunda Heti eh, jawabannya. mendoakan dalam hati tidak jadi persoalan ya menurut saya karena berdoa dalam hati itu sebenarnya mungkin kita mengucap tapi tidak bersuara gitu. Saya juga seperti itu. Karena kan kalau mungkin di jalan terus kita temuin terus kita ngomongnya kencang-kencang ya Allah bahagiakan dia muliakan dia kan nggak begitu. Karena tadi juga hadisnya sebenarnya kalau kita mendoakan dan orang lain itu tidak tahu maka malaikat akan mengaminkan untuk kita gitu. Demikian apa doa itu untuk kita juga gitu ya. Nah, eh, tidak masalah sih dalam hati, tapi mungkin sambil kita ucapkan pelan, nggak usah bersuara kencang gitu. Itu mungkin lebih Mm. mantap gitu, karena kita apa yang kita keluarkan hati langsung diucapkan juga dengan mulut kita gitu. Oh iya, jadi hati dengan mulut itu harus sama ya Bun ya. Mulut berbicara, hati Iya. juga sama ya Bun ya. Artinya Akan sejalan memantapkan lah. gitu Bunda Ina gitu memantapkan kalau Oh hati saja memantapkan. nggak masalah sih cuman ketika Mm-mm. kita mengucap di mulut kita dan tidak perlu bersuara yang penting tidak perlu bersuara kencang gitu hanya yang terdengar sama kita sendiri atau kita umi-umi kalau orang Jawa bilang itu umi-umi gitu. Ngomongnya kan nggak bersuara gitu itu Iya, akan jauh lebih mantap gitu semakin Masya Allah. menguatkan pikiran dan perasaan kita gitu Mm-mm. seperti itu. Baik, Bunda Yeni, ya boleh ya Bun, dari dalam hati juga boleh, tapi akan lebih mantap lagi ya diucapkan, mungkin tidak dengan suara yang keras-keras ya, sambil teriak. Jadi cukup boleh Bun ya, dalam hati saja nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya dalam hati juga dengan ucapan gitu. Masya Allah Bunda Nani Yonengsi ya, Alhamdulillah Bunda terima kasih sama-sama Bunda, kickback ya Bun. Ingat loh. Kemudian ada lagi nih ya dari Bunda Anjani Zakiatul Sama-sama Ummah. Bunda Yeni.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengontrol agar positive feeling dan positive thinking? Silakan Bunda Heti. Oh ya, mungkin terkait tadi ya yang saya sampaikan ketika kita menemui hal yang tidak menyenangkan tadi ya. Emang kalau Betul. positive thinking itu positive feeling dan thinking ini sebenarnya berkaitan erat gitu ya, berkaitan erat. Kalau kita ibaratkan gini, ketika kita disuruh menggerakkan tangan nih, misalnya kalau dalam ice breaking itu kan sering ada nih. Diucapkan, kita suruh menyatakan bahwasanya semut itu kecil tapi tangan kita begini. Kemudian gajah itu besar tapi tangan kita suruh begini. Ini Gini. kan nggak sinkron nih. Iya. Nggak sinkron. Itu akan eh, jadi nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Tapi biasanya ini dengan positive feeling, perasaan kita yang positif, kemudian itu otomatis akan membawa pikiran kita juga positif. Ini perlu dilatih dengan banyak tadi. Yang paling gampang itu kita banyak-banyak ketika ketemu orang udah ketika mau muncul perasaan itu langsung ditahan. Mending kita diam saja. Ketika posisi tidak tidak baik itu istilahnya kita masuk ke dunia keajaiban, ke gua Hmm. keajaiban maaf. Gua keajaiban itu apa Wah, ya? Kak. Kita banyak-banyak berzikir. Melatihnya itu Hmm. sebenarnya dengan kita banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah, dengan apa? Memperbanyak sholat, terutama memperbanyak zikir, karena zikir itu kan kalau di Al Imran itu kan dan setiap malam mungkin kita baca ya, ketika terbangun malam itu kalau sebisa mungkin kita membaca si 10 ayat terakhir Ali Imran tuh. Di situ kan 10 terakhir alladzina terakhir. yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi itu kan. Jadi kita ketika duduk, ketika berdiri itu kita diminta untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara apa? Berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, apa aja zikir-zikir eh, terutama mungkin astagfirullah itu harus diperbanyak itu insya Allah itu adalah salah satu cara kita untuk melatih positive feeling dan positive thinking dan melihat segala sesuatu itu kalau di MR itu kan kalau kita mendapat hal yang tidak baik untuk diri kita, kita mengatakan wow keren tuh latihannya sebenarnya itu kan kalau Panas jelaskan itu wow keren itu adalah bacaan subhanallah, alhamdulillah apapun itu yang bacaan-bacaan zikrullah, tapi dengan memudahkan kita mengatakan wow keren itu kita melatih. Walaupun sebenarnya hati kita masih oh gitu karena mungkin melihat sesuatu yang nggak bagus, tapi dengan mulut kita mengatakan oh keren gitu, kita meredakan hati kita gitu. Apalagi ketika kita sudah bisa eh, yang keluar dari mulut kita itu selalu zikrullah. Itu insya Allah sangat membantu kita untuk selalu berpositif feeling dan berpositif thinking. Itu dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Masya Allah, Bunda Anjani Zakiatul Umah ya jawabannya itu ya tadi dari Bunda Heti. Hmm. Mungkin ada yang ingin menambahkan ya dengan positive feeling dan thinking, silakan. Kalau untuk kata wow keren itu, saya itu ternyata pernah tidak benar ya tentang kata-kata wow keren gitu Bunda Heti ya Iya. pengalaman. Makanya Masya Allah kemarin ketika di grup Ustadz Nas langsung yang meluruskan gitu ya. Ternyata wow keren itu untuk diri kita sendiri gitu ya, ucapan itu ya, bukan untuk orang Hmm. lain gitu. Artinya eh, ketika terjadi hal yang tidak enak pada kita, kita mengucapkan wow keren gitu. Ya, orang MR kan mengucapkannya seperti itu gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, kita tidak mengatakan wow keren gitu. Ternyata seperti itu. Saya baru tahu itu loh. Coba Iya. mungkin ada apa yang lebih paham dan lebih tahu tentang kata-kata itu ya. Tambahannya boleh silakan. Atau ada lagi tentang positive feeling dan positive thinking ya. Jazakallahu Masya Allah, Bunda Yeni, sama-sama. Barakallah ya Bun, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Terima Hmm. kasih juga buat Bunda Anjani yang sudah ikut bertanya. Mungkin ada lagi dari yang lain ya di sini yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman boleh disilakan. Di sini masih ada yang belum ikut MR, apakah sudah MR semua nih? Yang hadir di sini? Yuk, yang belum ikut Magnet Rezeki tanggal 14 ya, ada di mana-mana di Karawang ya dengan Pak Mirdan, di Cikarang ada Pak Agus Susanto, Bunda Email ya.
Yang belum ikut boleh silakan di Karawang juga ada dengan Bunda Duriah ya. Yuk, masih ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan, boleh disilakan. Pak Midan masih ada tamu, belum bisa hadir kembali. Oh ya siap. Sedang ada tamu tadi izin katanya Bunda Heti. Oh iya siap. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau mungkin mau sharing-sharing lagi silakan terkait dengan materi ini ya atau mungkin Yuk, materi yang terhubung gitu boleh kan. Sebenarnya itu tadi sharing-sharing lagi. kita sebenarnya Boleh. materi itu kalau sebenarnya kalau di kita apa namanya kita perhatikan itu sebenarnya tetap aja saling keterkaitan gitu ya. Saling Iya. keterkaitan antara satu dengan yang lain ya. Seperti halnya yang kickback ini kan sederhana gitu, tapi sebenarnya itu pecahan dari udah dari tiga nih. Disiplin kata dapat, pikiran positif dapat, dan perasaan yang positif kita juga dapat. Kemudian kita insya Iya. Allah jadi akan selalu memandang baik terhadap segala sesuatu yang kita lihat nih. Oh iya Bun, tadi kan gimana caranya ya kalau nggak salah tuh dari Bunda siapa yang ingin bertanya kita untuk menjaga positive thinking, positive feeling itu ya Bun ya. Mm-mm. Saya tambahkan sedikit itu. Jadi memang hal-hal yang tidak positif itu memang kalau bisa kita tinggalkan gitu ya, kita jauhkan gitu. Karena memang bisa memacu kita untuk berpikir jadi tidak positif gitu ya. Jadi seperti cerita apa acara-acara apa tuh acara-acara gosip gitu ya. Kalau bisa tidak usah ditonton lagi lah gitu ya. Karena bisa apa ya memacu kita untuk bersikap tidak positif atau berpikir tidak positif ya Bun ya gitu. Bunda-bunda ya semuanya yang ada di sini. Jadi kalau kita ingin menjaga gimana supaya terjaga ya kita jauhkanlah yang tidak positif gitu ya. Berusaha kita hindari gitu ya. Kita berpikir positif. Jadi memang harus kita jaga ternyata gitu ya setiap hari. Ada lagi nih Bunda Heti dari siapa nih? Sebentar ya. Nani ya. Ya, Bunda Nani. Nani Yuningsi masih ada nih. Bagaimana mendoakan anak kita yang belum keren nih Bunda Heti? Bagaimana Masya Bun? Allah. Mungkin ada Oh ya, kiat-kiatnya. Silakan. oke, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana mendoakan anak kita yang belum keren atau mungkin masih ini ya apa namanya masih belum sesuai yang seharusnya gitu ya. Atau mungkin Ya, dia bertingkah laku yang membuat kita ngerasa, aduh ini kok belum pas rasanya seperti itu ya. Yang pertama, kalau kita sebagai ibu nih terkait dengan kita hubungan anak dan orang tua, sebenarnya sebagai ibu ini juga luar biasa kedudukannya gitu. Kenapa? Karena doa kita itu sangat diijabah sama Allah. Makanya bahkan ketika kita nggak sabar atau kalau bahasa belum disiplinnya itu ketika kita marah ke anak itu doakan yang baik. Kan ada kisah itu yang siapa itu Ustaz yang sekarang jadi imam di Masjidil Haram itu ya. Ketika dia main, kemudian ya, ibu doakan, saya doakan kamu untuk jadi imam Masjidil Haram, begitu ya. Dan akhirnya terjadi. Itulah sebenarnya kita itu sudah memegang kartu truf gitu, kalau istilah gampangnya. Kartu truf sebagai seorang ibu. Karena doa kita dijabah sama Allah. Bahkan makanya berhati-hati ketika kita mengatakan sesuatu kepada anak, jangan sampai itu benar-benar terjadi. Karena doa dari orang tua itu sangat makbul gitu. Nah, cara menjaga tadi mendoakan anak yang belum keren tentu saja dari diri kita sendiri sebagai orang tua benar-benar kita mungkin sholat tobat dulu ya. Kalau di MR kita diajarkan untuk selalu sholat tobat ketika merasa ada sesuatu yang nggak pas gitu. Kemudian mungkin kalau yang kedua dengan garpu tala gitu. Nah, garpu tala ini kan garpu tala itu kan apa namanya sebenarnya termasuk jurus kunci ya ketika kita menghadapi satu persoalan, tanya kepada Allah itu melalui fasilah Al-Quran yaitu garpu tala. Nah, nanti ayat yang positif kita pikirkan, insya Allah mudah-mudahan nanti anak kita itu sama Allah dilembutkan hatinya. Kemudian saat berdoa, ada berdoa itu harus kita perhatikan. Ada berdoa itu apa? Salah satunya adalah sebelum berdoa itu kita baca sholawat. Kemudian kalau bisa membaca Asmaul Husna yang terkait dengan apa yang kita minta. Misalnya meminta kelembutan hati ya, ya Latif gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang sering kita dengar juga dari Pak Nas dan dari para guru kita, yaitu kalau kita ingin anak kita soleh, kita bantu anak orang lain untuk menjadi soleh. Gitu. Contohnya,
kita mungkin menjadi wali asuh dari salah satu anak yang ada di pesantren, atau kita sedekah untuk anak-anak yang kurang mampu dalam bersekolah, kita bantu mereka untuk supaya mereka mudah dalam bersekolah atau di pesantrennya gitu. Dengan sedekah kita, itu adalah salah satu cara supaya anak kita juga menjadi soleh, itu dengan mensolehkan anak orang lain gitu. Ini sering banget disampaikan sama Pak Nas ketika Al-Kahfi, atau dari para guru ketika ada kajian-kajian itu, mereka selalu memotivasi kita untuk seperti ini. Dan nilainya kan tidak harus besar gitu ya. Dan insya Allah kita mampu gitu. Kalau memang kebetulan kondisi kita juga belum mampu untuk itu, doakan saja anak orang lain. Banyak-banyak mendoakan anak orang lain. Ya Allah, ini apa namanya, anaknya si A, semoga engkau solehkan, engkau jadikan dia anak yang rajin, jadikan dia anak yang penurut. Banyaklah doakan anak orang lain, siapapun dia yang kita kenal, gitu. Kenal maupun nggak kenal. Kalau tahu misalnya lagi di jalan ketemu orang bawa anaknya, ya Allah, solehkan anak itu. Jadikanlah anak itu menjadi anak yang penurut terhadap orang tuanya. Jadi anak yang eh, rajin beribadah dan sebagainya. Ini yang terkait dengan kickback. Jadi kita doakan anak orang lain gitu. Itu dan yang perlu kita hati-hati dengan mulut kita sebagai seorang ibu, ini benar-benar luar biasa, karena ada beberapa juga kemarin saya sempat sharing-sharing sampai saya nangis gitu mendengarkan cerita beliau gitu, yang sangat luar biasa. Ketika anaknya disuruh ke pesantren itu nggak mau karena merasa dirinya nggak mampu, dia yang pengen dimasuki itu kebetulan apa, pesantrennya cukup tinggi grade-nya gitu ya. Dan anak ini merasa tidak mampu, itu pesantren tahfidz gitu. Tapi si ibunya itu berharap banget si anak ini mau. Jadi anak ini belum maju tapi dia udah kayak, Tidak, aku tuh nggak mampu tidak kalau di situ, yakin nggak gitu mau ya gitu. dengan Oh, nggak kemampuannya. yakin gitu, nggak Tidak yakin dengan yakin. kemampuannya. Sampai suatu saat dia melakukan satu perbuatan, si ibu ini sampai gregetan gitu, karena gregetan, gemes gitu sama anak ini. Ya pengen marah tapi dia tahu kalau dia marah itu nggak boleh gitu. Ini bahasa dia disiplin kata lagi. Dia masih, tapi dia berusaha untuk sabar gitu, benar-benar sabar, dan dia itu mengucapkan, berusaha, ketika dia nggak sabar itu dia mengeluarkan kata-kata yang baik gitu. Akhirnya dia bilang, pokoknya Bunda sumpahin kamu masuk ke pesantren S gitu. Sulamani atau apa gitu ya namanya. Pesantren S saya, Bunda Ridho, nak, Bunda Ridho kamu masuk ke situ. Bunda Ridho kamu jadi imam Masjidil Haram gitu. Bunda Ridho apa, hal-hal yang baik lah yang dia ucapkan gitu. Dan Masya Allah luar biasa, banyak keajaiban yang terjadi dari proses masuknya yang dia tanpa tes. Harusnya masuk ke pesantren itu harus ada beberapa kali tes gitu. Tes pertama itu dia belum ikutin tapi udah lolos, tiba-tiba Masya udah dipanggil untuk masuk ke Allah. tes yang kedua gitu, sampai Hmm. orang tuanya juga setengah-setengah nggak percaya gitu, ini nih beneran nggak sih anak saya Siapa masuk yang gitu. meloloskan gitu ya? Siapa yang meloloskan, kok kenapa tiba-tiba ada panggilan gitu. Kemudian tesnya itu ada di mana, di Malang. Nah anak ini anak Sunda gitu, anak Bandung gitu, dia itu bisanya dipanggil di Malang, dan di Malang itu nggak ada orang Sunda kecuali dia sendiri. Sampai orang tua lain itu nanya, ini kemarin anaknya tes di mana ya, bapaknya juga bingung mau jawab gitu, tes di mana ya, orang dia nggak tes gitu, yang tes pertama tapi udah tiba-tiba dipanggil gitu. Ditanya, emang ada orang dalam ya, kenal sama orang dalam, enggak juga, nggak ada kenal satupun dengan orang dalam gitu. Dan itu luar biasa, akhirnya dia diterima, terpilih dari 5.000 anak itu hanya 50 orang insya Allah yang diterima itu. Masya Luar biasa Allah, gitu. Masya Dan Allah luar ajaibnya biasa. lagi, ternyata pesantren itu juga sedang membuka cabang di Jawa Barat, sehingga anak ini bisa ditempatkan nggak jauh dari rumahnya. Dari Ada di rumahnya. Majalengka, insya Allah kalau nggak salah itu. Hmm. Ini salah satu cara kita sebagai orang tua untuk bisa mendapatkan anak yang masih bau keren itu, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka untuk menjadi anak yang keren, benar-benar keren Keren. gitu ya, bukan bau keren tapi keren gitu, keren Keren. dan dahsyat, yang seperti yang kita mau, kita ucapkan hal-hal yang baik, kita banyak doakan orang lain, mungkin seperti itu Bunda Ina. Oh, terima Dan kasih. Bunda siapa tadi Insya yang Allah, tanya? Masya Allah. Tadi Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. tadi dengan Bunda Nani ya, Oh iya Nani Bunda Nani, Nasi. Masya Allah, terima kasih Bunda Nani. Masya Allah Bunda Nani. Jadi kita sekarang kalau ngomel gitu ya, ngomelnya dengan doa yang dahsyat Bunda Nani, gitu ya, biar anak kita keren gitu.
Jadi positif banget kata-kata itu ya. Tadi ya ceritanya tuh anaknya nggak mau santren, tahu-tahu lulus tuh les apa tesnya ya tanpa diketahui itu lulusnya dari mana. Masya Allah, itu kata-kata positif seorang ibu ya. Padahal itu dalam keadaan yang mungkin ibunya sedang apa ya, sedang ngomel kali ya. Iya, iya sampai anak-anaknya itu katanya bilang, Bunda, Bunda nggak Positif. usah ngomong deh, Bunda nggak usah ngomong saking takutnya terkabul doa ibunya ini. Karena Iya, mungkin ibunya sudah benar-benar orang yang sangat menjaga dari perisai dosa gitu, berusaha untuk iya. menjaga dari perisai dosa dan sebagainya sehingga doanya sangat makbul gitu. Jadi Masya kita Allah, mulailah dan tetap tabarakallah. kita mulai dari diri kita. Jadi kita boleh ya Bun ya, ngomel boleh ya, tapi kata-katanya yang Yang positif positif ya, dan kita jaga positif. perasaan kita. Nah, betul. Masya Allah, Bunda Nani sudah boleh ya ngomelnya dengan kata positif. Barakallah. Ini ada lagi Bunda Heti ya, dari Mama Hadiah Bunda Heti. Mohon Iya. izin bertanya, bagaimana menyikapi teman atau tetangga yang selalu berpikir tidak positif? Mau dihindari, dianya main terus ke rumah saya gitu. Jadi gimana tuh caranya Bunda Heti? Terima kasih. Silakan Oke. Bunda Heti. Kembali lagi ini adalah salah satu contoh ketika kita menghadapi hal yang tidak positif, yaitu mendoakan lagi. Tetap doakan aja terus. Doakan terus kita juga mohon perlindungan sama Allah supaya kita tidak ikut-ikut menjadi orang yang tidak positif. Karena apa? Doakan aja dia terus gitu. Doakan ya Allah, bahagiakan dia, muliakan dia ya Allah. Semoga dia menjadi orang yang baik, yang berpositif thinking gitu. Karena mungkin tetap ada batasan ya untuk kita. Ketika kita mendoakan dan Allah belum mengabulkan, artinya hidayah itu hak mutlak Allah. Kita itu nggak bisa. Kadang-kadang kan kita itu kalau mengajak orang itu kan terbawa perasaan ya. Terbawa perasaannya gimana? Kita juga pengen orang itu mengikuti kita. Nah, ini kita harus jaga. Ini sebenarnya jadi perisai buat kita. Kita nggak los gitu, nggak berserah sama Allah ketika kita ngajak orang. Kemudian orang itu belum mau mengikuti kita atau misalnya kita udah berusaha nasihat ini, yuk atau mengalihkan pembicaraan gitu ya, mungkin mengalihkan pembicaraan tapi dia masih balik lagi atau mungkin sempat kita nasihatin dengan hal seperti itu tapi mereka belum mau, kita harus ingat kembali bahwasanya hidayah itu hak prerogatif Allah dan kewajiban kita itu hanya mengajak dan mendoakan hal yang baik. Supaya apa? Supaya kita jadi tidak berpikir nggak positif juga, jadi ikutan nggak positif. Kan mungkin jadi ini ya, aduh, rasa-rasanya dia itu tuh nggak nyaman banget sih ada orang ini datang gitu. Tapi tetap muliakan dia, apalagi dia bertamu. Tamu itu kan harus kita muliakan ya. Kan Mhm. hadisnya juga jelas gitu. Barang siapa beriman apa kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya begitu ya. Nah, dengan itu Betul. mudah-mudahan dengan kita sikap kita yang baik kembali lagi dari diri kita, insya Allah mudah-mudahan tetangga kita juga eh, akan menjadi berubah. Kita terus saja doakan dia. Dan mungkin di pikiran kita batasi dengan tadi hidayah itu milik Allah atau kalau di bahasa lain eh, itu adalah peta pikiran yang mereka miliki, yang Mhm. tetangga atau teman kita miliki gitu. Saya hargai pilihannya, saya muliakan dia dalam hati saya dan semoga peta kita atau pikiran kita bisa sama dan kita bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Lah kalau ketemu hal yang nggak sama dengan kita atau yang nggak positif seperti ini, bisa mendoakan dengan cara seperti itu. Jadi kita berserah dulu. Mhm. Ini adalah hak mutlak Allah kan gitu. Ini adalah Mhm. pikiran yang dia miliki ini kan pikiran dia sendiri gitu. Dan itu hubungannya hidayah itu dari Allah. Saya muliakan dia, kita tetap muliakan. Saya muliakan dia dalam hati saya hargai pilihannya, saya muliakan dia dalam hati saya. Dan semoga pikiran kita atau peta kita bisa sama dan kita bisa melangkah ke yang lebih baik. Mungkin didoakan seperti itu. Mudah-mudahan lambat laun Masya Allah. apa dia bisa berubah dan Allah memberikan hidayahnya. Kalaupun toh sampai Amin. batas waktu tertentu dia masih nggak berubah, artinya kita yakin bahwasanya kembali lagi nih segala sesuatu yang ada di luar kita adalah itu adalah skenario-nya Allah. Kita harus terima itu. Tapi yang ada di dalam diri kita ini belum tentu benar gitu atau katakan saya salah dia yang benar seperti itu. Jadi masuk lagi ke ilmu garis kebenaran kalau yang ada di MR ya. Jadi Hmm. kita menanamkan dari diri kita bahwasanya ingat bahwasanya kita yang salah dia yang benar dengan mendoakan mereka kemudian berpikir seperti tadi itu menghargai pilihan dia. Kemudian kita yakini bahwa sesuatu yang dihadirkan di sekitar kita ini adalah benar adanya karena itu skenario Allah. Daun kering yang jatuh aja nggak akan bisa jatuh kalau tanpa seizin Allah.
Nah, apalagi orang ini datang gitu, datang bertamu ke tempat kita. Kita nggak pernah tahu hikmah apa nanti yang akan kita peroleh dengan kedatangan beliau. Mungkin sepertinya ini nggak positif, tapi kita harus menanamkan bahwasanya ini adalah skenario Allah. Sesuatu yang menurut kita nggak baik itu belum tentu nggak baik menurut Allah. Tapi sesuatu yang menurut kita baik juga belum tentu itu baik menurut Allah. Di Al-Quran itu jelas adanya seperti itu. Sehingga kalau udah seperti itu, hati kita juga akan bisa tetap tenang. Oh, santai gitu menghadapi, oh Masya Allah, kita tetap terima baik. Kemudian saya pernah waktu mendengar kajian dari Budiah itu, Budiah mengajarkannya begini. eh, Dia dengarkan, kita hargai, kita tetap dengarkan apa yang bicarakan, tapi kalau misalnya kita untuk berusaha mencegah nggak bisa, mungkin kita bisa mengalihkan dengan apa? Jangan sampai menyakiti dia dengan cara apa? Oh, alah, Masya Allah, ibu ini luar biasa ya, ceritanya bagus gitu, tapi mohon maaf ya Bu, saya hari ini ada acara gitu. Mohon maaf, saya nggak bisa menemui lama. Itu mungkin cara menghindarinya seperti itu gitu. Tapi tetap bahagiakan mereka, bahagiakan dengan apa? Puji mereka, karena mereka senang kan dipuji, dan kita tetap memuji Allah di hati kita gitu, memuji dia dengan niat untuk membahagiakan dan memuliakan tamu tersebut. Mungkin seperti itu ya. Yang pernah saya Ya. peroleh juga nih dari Budia seperti ini. Masya Allah, Bunda, tuh jawabannya. Masya Allah, Bunda ya. Jadi tetap kita muliakan ya, Bun ya. Terus kalaupun dia bercerita, kita dengarkan saja gitu ya. Dijawabnya dengan tidak menyakiti hatinya, Iya, lalu kita betul. ya izin untuk apalah sesuatu yang baik lah gitu ya. Tapi dengan Jadi cara yang seperti baik itu, gitu. dengan cara yang baik ya, Bun Puji-puji ya. dia gitu Ya, supaya tetap harus kita muliakan ya Bun ya, apalagi dia datang ke rumah ya Bun sebagai tamu gitu. tapi kita Cuma mungkin tetap tetap berusahakan ini ya, ya, masukan positif ya ke mereka. Oh Bu, iya, saya mungkin kenalkan ya, kalau beliau belum kenal MR, coba sedikit-sedikit kita kenalkan ilmu MR. Oh, ini loh ilmunya bagus loh, yuk kapan-kapan ngaji yuk gitu. Nah, mungkin dengan iya. seperti itu. Boleh dengan cara yang baik ya Bun ya. Gimana Bunda? Masya Allah ya, Alhamdulillah sudah dijawab dengan Bunda Heti dengan jelas ya Bun ya. Jadi apa yang harus dilakukan, Bunda harus tetap memuliakan tamu ya, harus mendoakan ya. Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah ya. Jadi kita hanya bisa akan yang positif dan baik-baik saja. Insya Allah, bunda-bunda semuanya malam ini luar biasa ya Bun ya. Eh, Banyak yang bertanya ya, Alhamdulillah banyak yang aktif juga ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sharing ya. Masya Allah, maha baiknya Allah ya. Bunda Yeni ya, Bunda Yeni di mana domisili Bunda? Mungkin bisa Bunda Yeni Ermawati. Dari mana Bunda? Oh, Oh Cikarang, Masya Allah, Cikarang, dekat oh ternyata. Cikarang, sama deket ya dengan saya ya Cikarang. Bunda Yeni ya tadi ya, Cikarang deket. Yuk barangkali masih ada lagi, disilakan waktunya masih ada nih ya, Bunda Heti ya. Iya, ini nanti Pak Medran mau kembali lagi nggak? Biasanya Pak Medran di akhir acara suka ada yang beliau Ada yang sampaikan. disampaikan, ada pengumuman Biasanya. gitu ya. Nanti Hmm. biar saya japri ya Bun ya. Oke, siap. Mungkin ada Mungkin lagi, ada lagi. silakan. Yuk. Atau Bunda Heti ada yang ingin ditambahkan, disilahkan. Eh, Sepertinya cukup ya kalau dari saya. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan mungkin baru kita ada lagi nih muncul apa, mungkin ada yang kelewat belum saya sampaikan gitu. Tapi mudah-mudahan sih penjelasan saya cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya ada Alhamdulillah. masih yang kurang tepat atau masih ada perlu tambahan, mudah-mudahan lain kali ada yang lain lagi yang bisa memahamkan kita gitu. Kita Betul, berharap betul, seperti itu ya. betul. Kadang-kadang emang nggak dapat di satu tempat, tapi nanti di tempat lain tiba-tiba ada lagi informasi baru yang baru kita pahamkan. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, saya itu waktu itu ikut kajiannya Budia, itu seperti itu. Jadi, oh ternyata begini ya, oh, begitu begitu dia itu memuliakan orang lain. Yang selama ini kita kan muka kita udah asem aja ya. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang itu kan muka kita udah nggak enak dipandang mata kan, kelihatan sebenarnya kita berinteraksi sama orang itu kan kelihatan gitu. Wah ini orang ini sebenarnya nggak suka sama aku gitu. Jangan sampai kita memiliki wajah yang seperti itu. Saya itu juga sering ditegur, kamu itu loh cemberut aja gitu. Jadi kalau lagi saya nggak suka misalnya, astagfirullah Iya. gitu. Ternyata emang ini tadi melatih itu harus dilatih gitu. Kenapa nggak bisa ujuk-ujuk gitu, nggak bisa, harus sering-sering dilatih gitu. Mendoakan orang lain aja kita sering latih gitu. Ingat aja ketika keluar rumah ketemu siapa aja doakan aja dia sebanyak mungkin, kita doakan orang lain. Mudah-mudahan kebaikan itu
kembali ke kita. Pengen anak kita baik ya kita doakan anak-anak orang lain yang baik. Jadi kalau misalnya mungkin waktu sholat malam gitu, nah itu sempatkan waktu atau setelah waktu sholat lah, sempatkan waktu mendoakan teman-teman kita atau mungkin ketika buka grup gitu. Saya juga begitu, buka grup WA gitu kan banyak tuh anggotanya di situ. Kalau tidak disebutkan satu persatu ya, ya Allah semoga anggota yang ada di grup ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan dan sebagainya yang baik-baik gitu. Seperti itu mungkin. Jadi nanti lama-lama akan terbiasa. Mungkin seperti Bunda Tina tadi luar biasa ya. Kita yang berjalan di sampingnya gitu. Bunda Ina yang berjalan di sampingnya aja Betul, sampai betul. Masya Allah ini orang mendoakan orang lain terus gitu. Itu rasanya kita Iya, berada di samping orang seperti itu pasti akan senang gitu, nyaman. Masya Allah ini orang ini luar biasa gitu. Dan dan ternyata apa yang beliau lakukan itu berbalik lagi kepada beliau dengan kebaikan, keberuntungan di sisi yang lain. Jadi kalau yang tadi ada pertanyaan, kelihatannya nggak untung ya doain orang lain capek-capek gitu. Enggak, apa namanya mulut kita jadi atau hati kita itu harus ngedoain mulut orang lain padahal kita yang punya banyak keinginan gitu. Tapi ternyata hanya dengan ilmu yang sederhana ini hasilnya sangat luar biasa. Tadi udah jelas-jelas sama Bunda Tina yang punya keajaiban bertubi-tubi gitu ya. Masya Allah Nanti Bunda Tina itu. Hmm. saya menyampaikan ini sebenarnya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk selalu mengingat kembali gitu. Yang seharusnya apa yang kita lakukan yang selama ini hal kayak gini mungkin nggak banyak dibahas ya kalau di pengajian-pengajian umum gitu. Tapi ini di MR ini luar biasa gitu. Jurus-jurusnya itu kelihatannya cuma sederhana, tapi kalau kita lakukan benar-benar itu berpengaruh gitu. Sangat-sangat berpengaruh gitu. Makanya kalau saya suka dapat pesan juga dari guru-guru saya ZMR yang lain itu, mari kita pegang erat ilmu MR ini gitu, peluk terus ilmu ini gitu karena ya sebenarnya ini kalau dijabarkan dari 101 satu huruf itu ini adalah cerminan dari apa yang disampaikan yang diperintahkan Allah melalui Al-Qur'an maupun Rasulullah melalui hadis-hadisnya, saling keterkaitan. Ya kan judulnya cuma sederhana ya, kickback, tapi ternyata Kickback, ilmunya dalam iya. banget Tapi gitu. ternyata Masya Allah banyak Ya, ya Bun ya yang kita dapat dari malam hari ini ya Bun ya. Terus terang saya pribadi banyak nih Bun yang saya saya dapatkan ya walaupun eh, kelihatannya materinya hanya sederhana ya Bun ya, sederhana banget gitu ya. Tapi Masya Allah eh, banyak yang saya dapatkan. Saya pribadi ya Bun ya, mungkin yang hadir di sini semua juga ya. Mudah-mudahan manfaat banget ya Bun ya apa yang kita dapatkan malam ini menjadi cerminan buat kita semuanya bahwa mendoakan orang lain itu terkadang kita lupakan ya Bun ya. Nah, mulai hari ini marilah kita doakan orang lain dan doa itu akan berbalik kepada diri kita. Bunda Heti, ini ya. Pak Mirdan sih katanya agak ini ya ada tamunya tuh ada pembahasan lah gitu ya. Jadi kata Pak Mirdan kayaknya tidak bisa kembali ya. Kalau memang sudah selesai boleh ditutup karena agak ada yang dibahas dengan serius diskusi gitu, ada diskusi gitu. Oke. Ada acara Oke, musyawarah baik. wilayah rencananya gitu. Oh, siap. Oke, Mm-mm. terima kasih kepada semua Mm-mm. yang telah hadir malam ini. Semoga malam ini membawa ilmu ini membawa keberkahan untuk kita semua, terutama diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini. Sekali lagi pesan saya, marilah kita sering-seringlah mendoakan orang lain. Kemudian juga dalam majelis ilmu seperti ini, sambil kita doakan teman-teman yang hadir di sini terkabul hajatnya. Karena kan Amin, ketika amin ya kita Allah. menghadiri suatu kajian atau majelis-majelis ilmu seperti ini, malaikat itu turun. Mereka turun menyaksikan kita dan mendoakan kita. Nah, kesempatan ini sangat baik kita untuk mendoakan orang lain juga nih. Yang hadir di sini saling mendoakan, ya Allah, kabulkanlah teman-teman saya yang hadir di sini hajat-hajatnya. Bahagiakan dia, muliakan dia dan sebagainya gitu. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf apabila ada ketidaktepatan yang saya sampaikan itu karena datangnya dari saya sebagai seorang manusia. Tempatnya ketidaktepatan itu berada dan kebenaran itu datangnya dari Allah, semata-mata hanya dari Allah. Mudah-mudahan ilmu ini membawa berkah untuk kehidupan kita di kemudian hari. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling bersatu di dalam pertemanan sahabat surga dan kita bisa kelak berjumpa kembali di surga Allah yang sesungguhnya dan kita pun sekarang bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya
Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Heti atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi barokah buat Bunda Heti khususnya, juga buat kita semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada kita semuanya, juga ilmunya manfaat bagi kita dan semua yang hadir pada malam hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sampai di sini menemani. Mohon maaf jika ada kata-kata atau eh, sikap dari saya yang kurang baik, mohon dimaafkan karena ketepatan hanya milik saya, kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah. Saya tutup dengan kita beristighfar 3 kali, lalu kita membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Heti. Ya, sama-sama. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين الملك
واستر لكل العيون واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد